Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue ingin membahas, jadi ada informasi yang disampaikan oleh jurnalis dari The Athletic, yaitu adalah Laurie Whitwell ya. Selain Laurie Whitwell, gue juga akan mengutip beberapa update dari Fabrizio Romano. Ini terkait dengan situasi di Manchester United. Ada beberapa pemain misalnya yang diincar, lalu seperti apa keadaan yang akan terjadi, incaran-incaran ya. Oke, langsung saja gua mulai dari David Ornstein, di mana David Ornstein ini di podcast The Athletic ya, jadi ada beberapa jurnalis The Athletic membahas situasi termasuk juga dengan Manchester United, seperti apa nih keadaan ataupun update dari Mbeumo. David Ornstein mengatakan bahwa Manchester United ini saat ini ya melakukan eksplorasi terkait dengan kesepakatan Bryan Mbeumo. Dan Bryan Mbeumo sendiri ingin bergabung dengan Manchester United. Dan ada peluang yang sangat bagus ya kesepakatan ini akan terjadi. Tapi saat ini kesemua pihak ini belum berada di titik sepakat. Jadi memang masih dalam proses ya. Ada beberapa yang menanyakan juga di kolom komentar update-update terbaru atau seperti apa. Ini merupakan kabar dari David Ornstein terkait dengan perkembangan Mbeumo, bahwa kesimpulannya sementara ini peluang tetap besar. Peluang dari Manchester United untuk bisa menggait Mbeumo ini tetap besar. Oke, sebelum gua berikan komentar ataupun pendapat, gua bahas lagi ya informasi dari David Ornstein terkait dengan seorang striker setelah Matheus Cunha datang. Ya, ini merupakan bagian dari Manchester United ya dalam pencarian di posisi tersebut. Saya yakin, tapi saya tidak begitu mengetahui kalau ada seorang striker ya yang akan menjadi prioritas selanjutnya di pintu transfer. Ini sepertinya ya akan menjadi Bryan Mbeumo. Jadi kalau mereka bisa mengamankan kesepakatan tersebut, posisi dari striker ini akan dilakukan atau dikerjakan selanjutnya. Ya, seperti juga diinformasikan sebelumnya maupun juga dianalisa bahwa memang prioritas Manchester United saat ini itu lebih ke Bryan Mbeumo dulu ya. Baru setelahnya akan melakukan pergerakan mendatangkan striker misalnya. Dan terkait dengan striker ada Ugo Ekitike ya kan, ini juga dikaitkan ke Manchester United. David Ornstein mengatakan kalau Anda berbicara terkait dengan klub Liga Inggris, mereka mereka berharap ya mereka bisa menurunkan harga Ekitike dari angka saat ini sekitar 85 juta pounds. Mungkin kalau sebuah klub bisa mendapatkan atau mengajukan 80 juta pounds dengan add-ons ya ataupun tambahan lainnya, saya tidak tahu kalau mereka ini akan melakukan struktur dengan angka tersebut. Tapi ada optimisme yang bahwa pada akhirnya Eintracht Frankfurt ini tidak akan memasang angka setinggi itu dan Ugo Ekitike bisa pindah dari Eintracht Frankfurt. Lalu juga David Ornstein memberikan update apakah setelah Bryan Mbeumo nanti datang, Manchester United ini butuh untuk menjual dulu pemainnya baru bisa mendatangkan pemain baru. Setelahnya ya, Anda memiliki impresi kalau mereka harus menjual pemain. Manchester United harus menjual pemain. Jadi pemain seperti Marcus Rashford, Jadon Sancho, Garnacho, Rasmus Højlund ini harus lepas ya mungkin. Apakah dengan pinjaman ataupun secara permanen.
Dan ini juga akan membebaskan ruangan untuk seorang striker, Tyrell Malacia, Anthony, dan lain-lain. Dan Anda juga akan berada pada situasi finansial yang berbeda dari yang Anda atau Manchester United miliki saat ini. Itu yang disebutkan. Dan kalau gua pindah ke jurnalis lainnya, yaitu adalah Laurie Whitwell, ini mengatakan kalau Ruben Amorim ini sangat mendorong ya di belakang layar untuk mendapatkan para pemain yang bisa membuat impact secara langsung. Dan ini adalah hal yang dia rasakan kenapa dia butuh pemain seperti Cunha dan juga Mbeumo. Laurie Whitwell menambahkan ya, saya berpikir ada sebuah ide kalau Mbeumo dan juga Cunha ini datang, lini depan Manchester United ini memiliki potensi akan bisa dilakukan rotasi dengan kedua pemain bisa saja juga bermain di posisi nomor 9 dengan situasi yang berbeda tentu saja ya. Nah, itu tadi yang disebutkan. Dan dari Fabrizio Romano di informasi terbarunya, di mana Fabrizio Romano ini juga mengatakan ya bahwa saat ini Manchester United ini masih terus berusaha untuk mendatangkan Bryan Mbeumo, dan pihak dari Manchester United ini terus melakukan pembicaraan dengan Brentford, dan ini dilakukan bahkan per hari ya. Jadi setiap hari mereka terus melakukan pembicaraan untuk menemui atau mendapatkan solusi. Fabrizio Romano juga menambahkan klub seperti Brighton dan juga Brentford ini selalu sulit untuk bisa melakukan negosiasi, terutama untuk pemain terbaiknya. Ini yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Oke. Ditambahkan juga oleh Fabrizio Romano bahwa Manchester United ini telah menghubungi agen dari Ugo Ekitike di beberapa hari terakhir untuk mengetahui ya situasi dari sang pemain. Chelsea dan juga Liverpool ini juga sangat tertarik. Oke. Kalau dari yang disampaikan bahwa memang proses dari Mbeumo ini masih terus berlangsung, banyak informasi yang mengatakan bahwa keadaan pembicaraan ini menuju ke arah positif. Ada beberapa komentar di kolom komentar, terima kasih Sobat Football United, yang mengatakan kalau ya ini kelamaan, Manchester United ini lelet, Manchester United ini lambat. Well, tadi sudah disampaikan oleh Fabrizio Romano ya. Tidak mudah untuk melakukan negosiasi dengan Brentford, dengan Brighton, terutama untuk pemain terbaiknya. Dan Mbeumo ini merupakan pemain terbaik dari Brentford, apalagi untuk musim kemarin ya, luar biasa sekali kontribusi dari Mbeumo. Dan menurut gue wajar, mereka pun juga ingin mendapatkan hasil yang atau sesuatu yang maksimal dari kesepakatan dengan yang diharapkan dengan Manchester United. Ada informasi lainnya juga yang gue dapatkan bahwa Tottenham Hotspur ini semakin kecil peluangnya untuk bisa mendapatkan Mbeumo. Dan menurut gue justru disinilah Manchester United harus bermain cerdik ya. Mereka praktis saat ini tidak memiliki saingan berat untuk mendapatkan Mbeumo, tapi bukan berarti mereka terus harus kendor, harus lunak ya dengan poin-poin yang diajukan oleh Brentford, terutama dari sisi finansial. Dan menurut gue, sering gue katakan, kalau memang ini dianggap lambat, lelet, buat apa didatangkan saat ini? Pre-season masih belum mulai. Saat ini masih periode libur para pemainnya. Jadi untuk apa menurut gue harus cepat, harus segera didatangkan dalam 1-2 hari ini? Untuk apa menurut gue? Hanya untuk kepuasan pribadi saja, karena Manchester United ada pemain baru, ya menurut gue itu nggak penting dan tidak pas. Gue justru berpikiran dengan keadaan saat ini Manchester United harus cerdik dalam melakukan negosiasi. Mereka masih memiliki waktu yang
jauh lebih cukup menurut gue ya untuk mengamankan Mbeumo kalau dilihat apa yang terjadi hari ini. Dan ya mereka harus betul-betul bisa memanfaatkan situasinya. Brentford memasang angka yang juga cukup tinggi, dan menurut gua mungkin Manchester United bisa bernegosiasi juga terkait dengan misalnya struktur pembayaran, ya kan, ataupun juga terkait dengan add-ons. Dan ini jelas harus dibicarakan dengan detail, dengan bagus, dengan baik ya. Tidak penting saat ini untuk cepat-cepatan, menurut gua seperti itu. Dan David Ornstein pun juga tadi memberikan situasi terkait dengan Hugo Ekitike. Fabrizio Romano pun juga demikian. Tapi ada yang menarik nih, kabar dari Laurie Whitwell ya, terkait dengan kalau Manchester United bisa mengamankan Cunha dan juga Mbeumo, maka Manchester United ini bisa melakukan perputaran rotasi di lini depan, karena dua pemain ini bisa bermain bukan hanya di posisi nomor 10, tapi juga di posisi nomor 9. Nah, dari sini lalu gue ada pertanyaan kalau begitu ya. Ataupun juga penasaran ini. Apakah ketika mendatangkan Mbeumo dan juga Cunha, maka Manchester United tidak wajib untuk mendatangkan striker baru? Karena kalau melihat saat ini komposisinya, katakanlah pemain ini pemain lini depan ya, di luar Sancho, Rashford, dan juga Anthony, di luar 3 pemain itu, maka Manchester United ada Rasmus Højlund, ada Joshua Zirkzee, ada Mason Mount, ada Ahmad, ada Mbeumo, dan juga ada Cunha. Belum lagi misalnya ada Chido Obi ya, karena bisa juga ditambahkan di sana. Jadi untuk 3 posisi penyerang tengah ya, lalu 2 gelandang serang, Manchester United praktis ada 6 orang. Sekali lagi ada Mason Mount, ada Ahmad, ada Joshua Zirkzee, ada Rasmus Højlund, ada Cunha, ada Mbeumo. Ada 6 pemain untuk 3 posisi. Dan kalau dilihat Manchester United ini tidak berlaga di Eropa, praktis hanya di kompetisi domestik, ada kemungkinan, menurut gue ini ada kemungkinan sekali lagi ya, Manchester United tidak menambah posisi striker. Walaupun secara pribadi gue berharap Manchester United menambah posisi striker, menambah kualitas baru di sana. Tapi gue juga melihat situasinya ini membutuhkan pemain yang keluar dulu, yaitu adalah katakanlah Rasmus Højlund saat ini. Dan ini bukan situasi yang mudah. Nah, kalau seandainya Rashford, Garnacho, Anthony ini lepas, lalu Manchester United misalnya bisa mendapatkan amunisi di sisi finansial ya, mungkin ini tidak langsung dipakai untuk belanja pemain di bursa transfer kali ini. Mungkin untuk keperluan lain, untuk perimbangan situasi finansial. Ataupun mungkin akan dilihat dulu situasi untuk bursa transfer musim dingin nanti, atau bahkan untuk musim panas tahun depan. Itu bisa saja terjadi menurut gue aja. Tapi yang jelas dari kesimpulan pembicaraan dari jurnalis-jurnalis yang luar biasa ini, bahwa ya Manchester United ini memprioritaskan saat ini ya, sedang memproses juga untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Dan untuk posisi striker, nama yang paling dekat saat ini adalah Hugo Ekitike. Tapi situasinya juga tidak mudah, karena Manchester United ya, angka transfer, walaupun tadi ada pendapat juga yang mengatakan Eintracht Frankfurt diperkirakan akan menekan biaya ataupun angka jual dari Hugo Ekitike, yang diperkirakan pada akhirnya di musim panas, transfer musim panas kali ini juga akan meninggalkan Bundesliga menuju Liga Inggris. Kemana? Apakah ke Manchester United, Chelsea, ataupun Liverpool? Kita lihat nanti. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.